pusing tapi bikin nagih. Saya sendiri, Tia Pinapira dengan NPM 29. Baiklah, sebelumnya itu kita kedatangan tamu dari kakak-kakak pendidikan fisika semester berapa kak? Semester 2. Tangan dong untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai berbincang-bincang pada pagi ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Dari sebelah kanan saya, kakaknya. Saya Yeka Nopitasari, NPM 05, siap bikin fisika jadi nggak horor. Wow, seru banget nih. Boleh kakaknya? Saya Irma Sapitri, NPM 13. Fisika tuh nggak susah loh. Saya Lia Sartika, NPM 49. Tenang aja kok, fisika nggak banyak rumusnya. Waduh. Boleh kakaknya? Saya Melia Anggaini dengan NPM 45. Fisika itu seru loh kalau dibahas bareng-bareng. Saya Reza Andayana dengan NPM 43. Siap belajar sambil ketawa. Oke, kita kan udah kenal nih. Bagaimana sih kabar kalian berlima ini? Alhamdulillah baik-baik. Kan di sini bulan suci Ramadan kan, lancar nggak puasanya? Lancar. Ada yang mau kan nggak? Kayaknya ada sih, cuman nggak mau aja kali ya. Siapa tuh? Ngomong-ngomong, gimana sih perkuliahan kalian di fisika itu? Fisika tuh gampang kok, nggak banyak tugas. Seru. Oke, baiklah. Udah siap nih berbincang-bincang tentang fisika? Siap dong. Baik, oke. Topik kita hari ini tuh tentang gaya dan gerak. Kelihatannya keberatan nggak sih kalau kita mempelajari semuanya? Tapi sebenarnya itu loh yang kita alami sehari-hari. Kalian tahu nggak sih bahwasannya itu fisika itu suatu fenomena alam yang kita alami sendiri. Kalian seperti kita mendorong pintu, mendorong kulkas, terus tuh, kalian tahu nggak sih yang kita mendorong suatu tembok yang diam aja itu fenomena fisika. Ya tahu sih, karena kan juga pernah belajar kok. Udah belajar berarti itu ya. Beda. Gaya itu apa sih? Tapi yang pakai bahasa alien ya menjawabnya. Nanti para penonton kita nggak ngerti loh. Oke. Gaya itu dorongan atau tarikan, seperti kita dorong pintu, tarik tas, dan dorong galon. Itu semua gaya loh. Nah, kan dari awal kan kita udah bicara kan tadi bahwa fisika itu fenomena suatu alam yang kita alami sendiri. Oke, di sini Irma, apakah siap menjawab pertanyaan selanjutnya dari saya? Ya udah. Irma, kalau gaya nggak ada, terus benda ngapain dong? Kayaknya rebahan nggak sih bedanya? Oh gitu sih. Bisa dijelasin nggak sih ke para penonton ini? Maksudnya benda yang diam yang bakal terus diam, sedangkan benda yang bergerak bakal terus bergerak terus kalau nggak ada yang ganggu. Ngomong-ngomong ganggu yang diberikan penjelasan dari Irma tadi itu, kenapa sih ya sepeda itu berhenti kalau kita berhenti juga ngegoesnya? Karena gaya gesek dan hambatan udara, mereka tuh kayak rem alami yang bikin sepeda tuh berhenti dengan pelannya. Gini loh Lia, tapi jangan salah ya, gaya gesek itu bukan musuh. Oke. Loh, kok gitu sih? Jalan yang licin tanpa gesek itu pasti akan meluncur dan jatuh ke bawah. Sakit gak sih kalau jatuh tuh? Artinya sakit dong. Bolehlah dong, kita naik level sedikit nih pertanyaan-pertanyaannya. Lebih hot ya. Iya. Boleh dong. Nah, gimana kalau gaya itu makin besar, terus apa yang terjadi? Beda dong, boleh jawabnya. Tadi kan kawan-kawannya semua. Geraknya makin lembut, kayak nendang bola, pelan geraknya turun. Tapi ingat, masa juga ngaruh loh. Dorong kursi gampang, dorong mobil bisa masuk UGD dong. Oke, kita kembalikan ke awal ya. Kan ngomong-ngomong kan tadi tuh fisika itu bahwasanya fenomena alam yang ada di sekitar kita. Nih Lia, ada nggak sih di rumah kita itu contoh gaya dan gerak yang kita temui terus tiap hari? Banyak loh, seperti buka laci, angkat tas,
lempar remote ke sofa. Maksudnya taruh remote. Rusak dong remote-nya nanti kalau dilempar. Ya enggak kawan-kawan? Iya. Dan ya, semua benda itu punya energi gerak dan energi kinetiknya loh. Terus tuh, kenapa sih kalau benda yang dilemparkan ke atas itu pasti akan jatuh lagi ke bawah? Kayaknya karena adanya gaya gravitasi. Tapi bumi itu posesif nggak sih? Soalnya semua bisa ditarik balik. Selanjutnya ada contoh video gravitasi. Gimana ya cara gravitasi bekerja? Yuk kita belajar sama-sama. Menurut Newton, gravitasi adalah gaya tarik antara dua benda bermassa. Semakin besar massa dan dekat jaraknya, semakin kuat gaya gravitasinya. Einstein menjelaskan lebih dalam. Benda besar seperti bumi membuat lekukan dalam ruang dan waktu. Inilah mengapa bulan tetap mengorbit bumi. Ia mengikuti lekukan ruang dan waktu yang diciptakan oleh massa bumi. Gravitasi mungkin tak terlihat, tapi pengaruhnya sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah benda bergerak gravitasi, tapi karena bumi gede banget, tarikannya kali besar. Bukan kita kan tahu kan bahwasanya selain gravitasi itu banyak gaya-gaya yang ada di fenomena fisika itu. Nah, sebenarnya itu ada gaya magnet, gaya listrik, gaya pegas, yang dimana gaya-gaya itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Tugas itu ada di pulpen, dipencet, dilepas, balik lagi kayak perasaan. Selanjutnya ada contoh video gaya dan gesek. Ya, si Abel ini. Nah, oke, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, kalian pernah nggak sih tips belajar fisika itu supaya nggak boring, nggak ngantuk, dan Jangan cuma hafalin rumusnya, tapi pahami ceritanya. Terus juga belajar itu rame-rame. Kalau seperti itu jadi lebih pusing nggak sih? Kalau nggak paham, tanya dong, jangan dipendam kayak perasaan. sakit nggak sih kalau dipendam terus? Asli. Nah iya, fisika itu cuma logika loh, bukan cuma hafalan. Dan yang paling penting itu jangan takut ya sama fisika. Dengarin nih kawan-kawan, dari anak-anak pendidikan fisika angkatan berapa kalian? 25 ya? Iya. Berarti semester 2 kan? Mantap banget bukan kan obrolan kita hari ini. Terima kasih ya buat Yeka, Irma, Lia, Amel, begitupun juga Reza. Sekarang kita udah berbincang-bincang banyak, bahwasanya itu yang kita dengerin itu tuh semoga fisika itu terasa lebih dekat sama kita dan lebih seru ya. Semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.